Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan bersuka cita dalam Tuhan. Nah, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Seperti yang kita tahu, Hari Raya Pentakosta adalah Hari Raya turunnya Roh Kudus kepada para rasul, yaitu orang-orang yang dipercaya oleh Yesus. Nah, pasti pada bertanya nih, kenapa Kak Vero tadi bernyanyi Happy Birthday? Nah, karena pada Hari Raya Pentakosta secara universal gereja sedang berulang tahun. Bukan parokia yang berulang tahun, tapi gereja. Gereja secara universal berulang tahun. Karena pada Hari Raya Pentakosta, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira ke seluruh pelosok negeri. Nah, kalau adik-adik nanti kurang paham, nanti adik-adik bisa mendengarkan di renungan hari ini. Nah, hari ini Kak Vero nggak sendirian loh. Hari ini Kak Vero ditemani oleh frater, kakak-kakak pembina, lalu juga suster. Dan yang paling penting, ada teman-teman kita yang menemani kita hari ini, yaitu ada adik Bella, ada adik Angie, dan juga ada adik Cahaya. Nah, sudah siap kan untuk seru-seruan hari ini? Oke, mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih hari ini Engkau masih memberikan kami rahmat, kesehatan, dan nafas kehidupan. Bimbing dan berkatilah kami, agar kami dapat menjalani bina iman anak dengan baik. Berkatilah dan jagalah kakak pembina, suster, frater, serta teman-teman yang terkasih, agar dapat menjalani bina iman dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 23b sampai dengan 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat dan bergembira bukan? Iya, Frater kira kita semua bahagia, sukacita, dan sehat selalu. Amin? Amin dong. Nah adik-adik, Frater rasa itu kita itu sudah lama sekali tidak berjumpa ya. Tidak berjumpa di Zoom maupun dalam video-video seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Frater seperti biasa, Frater akan mengajak adik-adik untuk merenungkan firman Tuhan yang telah dibacakan barusan. Nah, sebelum masuk pada permenungan, Frater mau tanya, firman Tuhan tadi diambil dari mana? Dari kitab apa ya? Dari Injil apa? Ya, tadi firman yang tadi dibacakan itu diambil dari Injil Yohanes bab 14. Nah, dalam bacaan Injil tadi, Yesus itu berkata kepada Bapa agar Bapa memberikan penolong bagi kita. Nah, dalam minggu ini kita itu merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana pada Raya Pentakosta ini Roh Kudus turun kepada kita, di mana Roh Kudus akan menolong kita. Yakni misalnya Roh Kudus akan memberi sukacita kepada kita, lalu Roh Kudus akan membimbing kita, lalu Roh Kudus akan menyelamatkan adik-adik, misalnya lagi jalan-jalan. Nah, maka dari itu tidak salah kalau dalam permenungan kali ini Frater memberi judul bahwa Roh Kudus sumber kekuatan kita, di mana Roh Kudus selain menolong kita, Roh Kudus juga memampukan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Misalnya apa yuk? Yakni misalnya ketika kita menyelesaikan tugas sekolah atau PR-PR sekolah, lalu tidak jarang kita di rumah pun kan biasanya diberi tanggung jawab oleh orang tua untuk menyapu, membantu cuci piring, membantu menyapu, membersihkan mainan, gitu kan? Nah, Roh Kudus akan membantu kita. Maka dari itu, dalam masa Pentakosta ini kita turut berbahagia bahwa dalam
hari raya Pentakosta ini kita dan juga iman kita senantiasa dikuatkan agar kita semua itu menjadi saksi Tuhan Yesus, saksi yang baik bagi semua orang. Maka dari itu, adik-adik, jangan ragu-ragu. Marilah kita berbuat baik kepada sesama. Memang ketika kita berkumpul dengan teman-teman, kita akan diolok-olok, kamu gini gitu kan. Nah, jangan khawatir, kita mempunyai Roh Kudus yang selalu menguatkan kita dalam segala situasi. Kita senantiasa dimampukan dalam segala hal. Semoga semakin dimampukan kita dengan adanya Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita dalam menghadapi segala hal, kita mau mewartakan sabda Allah kepada sesama dengan perilaku baik kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Bab 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Hai, selamat pagi. Balik lagi di Kreativitas Bina Iman Anak di hari Minggu ini, Hari Raya Pentakosta. Oke, kita siapkan 2 bahan ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mau print yang tidak warna, adik-adik bisa memberi warna sendiri. Nah, kali ini Kakak Mega akan mencoba untuk membuat yang sudah ada warnanya. Nah, kita potong dulu sesuai dengan garisnya ya. Pertama-tama, biar jadi seperti itu nanti hasilnya. Oke, sudah siap ya semuanya? Mari kita mulai. Kita potong jadi 2 bagian dulu gambarnya adik-adik. Kita pisahkan dari yang lingkaran dan gambar-gambar lidah api. Nah, kita potong lingkarannya mengikuti garis yang ada di dalam gambar tersebut. Kita potong pelan-pelan saja ya, sesuai dengan garis biar tidak miring kita motongnya. Oke, setelah kita potong sesuai dengan garis, kita lanjutkan memotong gambar lidah-lidah apinya. Ada 7 ya adik-adik semua. Nah, ini Kakak Mega cepetin. Oke, dan ini yang terakhir. Oke, kita potong pelan-pelan saja sesuai dengan garisnya. Nah, kalau sudah, kita akan persiapan untuk menempel. Siapkan lem dan gambar lingkaran yang sudah kita potong tadi. Silakan adik-adik tempel. Kita mengikuti petunjuk yang ada di situ. Oke, kita tempel satu persatu gambarnya. Yang pertama, Kakak Mega ingin meletakkannya di bagian bawah. Oke. Lalu gambar yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan nah yang terakhir masih ada 1, kita lem. Jangan terlalu banyak juga ya adik-adik lemnya. Oke, kita letakkan di sebelah kiri. Yeay, sudah jadi lidah apinya. Selamat berkreativitas. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Berkah dalam. Nah, adik-adik, gimana nih kegiatan hari ini? Sangat seru kan? Kita sudah berdoa bersama, bernyanyi bersama, lalu kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita juga sudah mendengarkan renungan, sudah mendengarkan ayat emas, dan kita juga sudah beraktivitas kreatif. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi dalam Bina Iman Online. Adik-adik jangan lupa ya, kita menjaga kesehatan dengan tetap
menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, lalu juga kita menjaga jarak dimanapun kita berada. Meskipun sekarang keadaan sudah mereda, tapi itu berarti kita tidak boleh lengah. Kita tetap harus menjaga kesehatan dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Oke, cukup hari ini Kak Vero dan juga para pembina dan juga adik-adik yang sudah menemani kita hari ini. Kak Vero ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, berkah dalam. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabatku, terima kasih karena kami sudah mengikuti Bina Iman ini. Tuhan, berkatilah kami baik-baik saja dan bisa mengikuti Bina Iman selanjutnya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita bertumbuh dalam iman akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apapun juga perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian bersama dengan keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh